perjamuan kudus terakhir di akhir tahun ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk ibadah, mari kita mempersiapkan diri dengan saat berdoa dan berdoa secara pribadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menyambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi nyanyian Timun Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itulah hari Tuhan. Kembali kita akan nyanyi pada Timun Jemaat nomor 40 ayat 1 dan ayat 2. Maaf, kita akan diganti. Kita akan menyanyi pada Timun Jemaat nomor 3 nomor 40. Maaf, nomor 40. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku.
Sang Juru Selamat seperti dikatakan dalam Yesaya 25 ayat 9 demikian. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kembali kita akan menyanyikan pada Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangnya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa menyesal dan malu, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa Maha Kuasa yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, ataupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kebudaran pengharapan, kepentingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskan kami dari dosa-dosa dan bahagia hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kembali kita akan Tuhan pada Kidung Jemaat 344 ayat pertama dan ayat kedua. Ingat akan nama Yesus.
Roh Kudus diberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Kembali kita akan memuji Tuhan pada Kidung Jemaat ayat nomor 35 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tercurah darah Tuhan. Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadamu. Semoga Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Silakan dulu. Kembali kita akan menyanyi Puji Tuhan pada Kidung Jemaat pada Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan 3, Yesus segala-galanya.
marilah kita mengaku iman di hadapan Allah dan manusia, bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah ilahi dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara para orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang ada di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari jalan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Untuk memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus akhir tahun. Dengarlah sekarang kita perjamuan kudus yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang tertulis dalam Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa pada malam ketika ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Arti daripada perjamuan kudus, berdasarkan kita Tuhan kita. Oleh karena itu gereja sepanjang masa merayakan perjamuan kudus. Itulah sebabnya pula karena kematian Kristus di atas kayu salib tetap mempunyai arti bagi setiap generasi sepanjang sejarah hidup manusia. Jadi ketika kita berada di sini untuk merayakan perjamuan kudus, kita pun harus mengaku bahwa Kristus telah mengambil jalan yang semestinya kita yang harus tempuh. Ia mati di salib sebagai risiko yang diambilnya untuk mewujudkan ketaatannya terhadap Allah Bapa. Oleh karena itu, Tuhan telah membangkitkan Dia dan memberikan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur di perjamuan kudus ini, kita sadar dan mengaku bahwa Kristus telah mendasari hidup kita dengan penderitaan, kematian, dan kemenangannya di atas kayu salib. Karena ini berarti kita boleh hidup dengan megah hati, tidak lagi takut melainkan berharap, berani mengambil tanggung jawab dan risiko dalam kesulitan di dalam kehidupan tantangan hidup. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan dan sesama manusia. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama.
kesadaran kita bahwa kita adalah orang atau manusia yang berdosa, yang mengharapkan pengampunan daripada pihak Tuhan. Sejalan dengan itu, setiap orang harus bertobat, berbalik daripada jalan lama yang menyesatkan dan membinasakan. Lalu percayalah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dengan sepenuh hati, karena kita telah ditebus, dibaharui, dan dilayakkan sebagai murid. Berbahagialah mereka yang berlandaskan kesadaran ini, turut memuliakan Allah dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Penyayang, biarlah Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami, sehingga menolong kami untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Sadarkanlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi sesama kami, sebagai tanda penghayatan iman kami yang benar akan penderitaan Kristus Tuhan kami, sambil menanti kepenuhan janji. Amin. Kita menyanyi lagi itu jemaat nomor yang ke-33 ayat yang kedua.
Saya undang jemaat pagi. Berdoalah sejenak. Sudah makan. Anggur ini adalah merupakan lambang daripada tubuh darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Sebab firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada pengampun. Darah Kristus telah dicurahkan di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan kasih. Kembali kita memuji Tuhan pada ayat yang keempat, kau buat besar karyamu dalamku. Berdoalah sejenak. Dan minumlah. Yang refnya dari 33 aku datang.
firman yang kami baca dan kami dengar, sekiranya jangan lalu daripada kami, melainkan firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, demikianlah bunyi daripada sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Maranatha.
kita, singkat, padat, dan jelas. Salam. Puji Tuhan, kita semua merasa sehat. Iya. Saya akan bersaksi sebentar ya. Ini masalah kasih sayang Tuhan. Seminggu yang lalu saya merasakan ada sesuatu yang sangat melelahkan diri saya. Kenapa? Saya pulang dari daerah Cibinong, kebetulan ada macet di jalan dan masuk orang gila di belakang saya. Orang gila itu lompat ke motor saya dan lantas saya diikutin terus sejauh perjalanan saya. Tetapi saya tahu percaya bahwa Tuhan itu adalah yang maha baik. Saya percaya bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik saya tidak takut. Dan orang gila ini yang lompang ke motor saya 4 kali rabi penuh dengan tato. Kalau saya pikir dia sengaja, tapi saya tidak takut. Begitu sekitar 200 meter berhenti dulu saya. Kenapa ada orang gila masuk ke saya? Ada salah apa saya? Saya pikir, kenapa bukan ke orang lain? Nah, begitu sampai begitu jauh, ala di sana pom bensin. Pom bensin itu menjadi suatu penyelamatan bagi saya. Mungkin bapak-bapak tahu apa artinya, tujuannya. Selama di perjalanan saya sudah khawatir, saya lihat kaca spion saya sudah dibawa tali razia dari belakang. Bahkan digini-gini. Ya bisa saja mungkin dia seorang orang gila tanpa main-main saya. Tetapi yang ada positif kata bahwa dia akan berbuat sesuatu. Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Karena itu kita sama Tuhan harus benar-benar yakin bahwa dia adalah Bapa kita yang sangat mulia. Jadi saya minta sama saudaraku semua sekalian, begitu saya mampir ke pom bensin seolah-olah saya ngisi bensin. Masuk saya ke pom bensin, masuk ke depan pom bensin, pengisian itu tidak mau dia turun, sehingga datanglah satpam. Satpam itu membuat suatu penyelamatan bagi saya. Itu petunjuk dari Tuhan. Saya yakin dan percaya. Karena saya dalam perjalanan apa harus berbuat, dan dia orang gila tinggi besar. Jujur saya katakan, kalau kita tidak percaya sama Tuhan salah besar. Kalau kita tidak melindungi Tuhan salah besar. Maka saya bersaksi pada hari ini bahwa Tuhan itu sangat baik, benar-benar menyayangi anak-anaknya. Jujur saya katakan, saya khawatir. Begitu lama saya di perjalanan, saya tidak tahu apa mau saya perbuat. Yang jelas saya berpikir saya akan mau diikat dari belakang. Tapi Tuhan menunjukkan ya pom bensinlah termasuk penyelamatan saya. Begitu saya putar, langsung saya turun. Dia tidak mau turun, langsung satpam datang, ditangkaplah dia. Dan lalu yang menangkap dia pun 4 orang, bukan 2 orang. Merontak dia. Begitu besar harapan saya sama Tuhan, dan saya berterima kasih. Berdua saya sejenak duduk, saya terima kasih Tuhan. Padahal saya nggak isi bensin, nggak sama sekali. Itulah petunjuk Tuhan. Dengan cara lain, macam-macam cara Tuhan untuk memberikan petunjuk bagi manusia. Saya sudah menyaksikan itu. Makanya saya berlaku di atas Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah bahwa kita adalah anak Tuhan. Janganlah melenceng dari pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah baik. Saya mohon kiranya Bapak, Ibu Saudara semua percaya sama Tuhan. Macam cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih, hanya itu aja. Saya pendek agar kita jangan kelemahan. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya, bahwa sebagai orang percaya selalu dilindungi di dalam perjalanan.
Penting dalam kita menghadapi segala persoalan dan penderitaan, maka jangan lupa berharap hanya kepada Tuhan. Karena seberat dan seapapun persoalan, kalau kita berharap kepada Tuhan, selalu ada jalan keluarnya. Sama dengan umat Tuhan yang pada saat itu hidup di daerah rantau. Kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, pada saat itu mereka diperhadapkan dengan kehidupan yang sangat mengerikan. Orang-orang raksasa yang pada saat itu berkuasa memperlakukan mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka sangat-sangat menderita di dalam kehidupan. Tetapi di dalam penderitaan mereka, Tuhan kembali mengingatkan kepada mereka. Dan Tuhan mengingatkan itu ada lain sekali. Kalau kita baca di dalam bagian daripada kitab di Yakobus ini, coba dibaca pasal 2. Baca pasal 1 ayat 2. Saya boleh mohon satu orang membacakannya buat kita. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bahagia enggak kalau jatuh ke dalam berbagai pencobaan? Tidak kan? Tetapi dia mengatakan kepada jemaat yang pada saat itu di daerah rantau bahwa mereka sudah lama menjadi orang Kristen. Dengan demikian mereka itu sudah dewasa di dalam iman, bertumbuh di dalam iman. Sehingga ketika orang sudah dewasa di dalam iman dan bertumbuh di dalam iman, jangan harap nanti tidak ada pencobaan. Ada banyak cobaannya. Aneh-aneh cobaannya. Tiba-tiba kita jalan, nggak ada hujan, nggak ada angin. Si gila datang ngumpan lagi. Siapa di sini untuk takut orang gila? Nah, pasti takutlah. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, bukan hanya satu. Kenapa dia katakan? Karena mereka sudah dewasa di dalam iman. Nah, kita juga Tuhan bukan hanya berkata kepada jemaat yang pada saat itu di daerah rantau. Yakobus menulis surat ini dan mengirimkan kepada mereka yang pada saat itu ada di Kapadokia dan sekitarnya. Dalam firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini adalah, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan. Kalau orang menderita sabar enggak? Menderita ada kesabaran. Kalau orang yang menderita sabar enggak? Enggak sabar. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita di tengah-tengah penderitaan, kita perlu bersabar menanti waktu Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan tidak pernah akan terlambat di dalam hal menolong kita. Bersabar itu dengan kata lain bertahan. Bertahan itu artinya bertahan dengan iman. Keteguhan hati itu. Tetap teguhkan hati, tetap kuatkan hati. Itu yang disebut dengan bersabar. Bersabar, bertahan. Lawan katanya adalah tidak
tidak bimbang, tidak ragu. Walaupun tiba-tiba orang gilanya lompat naik. Ya ada kalanya bisa kita buang motor daripada saya mati. Tetap bersabar itu artinya ada benar-benar. Makanya dia mengatakan kalau orang yang mau menanti kebaikan Tuhan datang kepada dia itu diumpamakan seperti petani yang menantikan hasil yang berharga. Menanti hasil yang berharga. Kalau seorang petani, kalau dia menanam hasil tanamannya, kalau dia pergi lihat apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan. Subur. Lalu hatinya kira-kira gimana? Bahagia. Walaupun masih belum waktunya untuk panen, tapi dia lihatkan subur. Pagi-pagi dia sudah pergi, siang sudah ada di sana, membersihkan. Wah, makin kalau kurang subur dia kasih subur pupuknya, dan akhirnya tumbuh dengan subur. Oh, dia lihat petanya itu, hasil itu, tanamannya itu senyum-senyum. Gak pernah seperti dia tanamannya itu seperti orang makan asam. Iya kan? Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Kesabaran kita menanti waktu kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang berharga yang menanti kita di depan. Dengan demikian sabar-sabarlah seperti seorang petani melihat hasil daripada tanamannya itu senyum-senyum. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah dewasa di dalam iman, walaupun menderita, tetap ya senyum ya. Walaupun menderita tetap harus senyum. Ada nggak yang menderita senyum-senyum? Ada nggak yang di sini kalau ada di dalam penderitaan malah dia senyum-senyum? Perlu dipertanyakan, jangan sampai sarafnya udah putus gitu. Tetapi kalau kita sudah dewasa di dalam rohani, menanti segala sesuatu itu penuh dengan sukacita bahwa hasil daripada penderitaan itu akan mendatangkan harga yang sangat luar biasa, kebaikan dibalik daripada itu. Makanya pemazmur bilang apa? Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai, bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian. Oleh karena itu sabar-sabar. Kalau memang penderitaan yang kita alami itu memang karena kehendak Tuhan, ya udahlah sabarlah. Pasti ada waktunya untuk kita bisa dipulihkan daripada keadaan yang kita alami di dalam kehidupan daripada hidup ini. Makanya dia kembali berkata, karena juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah. Harus sabar dan teguhkan hatimu. Itu artinya bilang begini, ya kuatkan hatimu. Karena hari Tuhan sudah mau datang. Datang untuk apa? Membawa kebahagiaan kepada kita. Waktu Tuhan adalah dia datang untuk memulihkan mereka. Ketika itu mereka ada di dalam penderitaan. Oleh karena itu disuruhlah mereka untuk sabar. Bahwa kedatangan Tuhan pasti akan datang untuk memulihkan keadaan mereka. Firman Tuhan berkata, ketika keadaan kamu dipulihkan, seperti orang bermimpi, tepat pada waktunya keadaan yang kita alami pasti akan dipulihkan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Oleh karena itu Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau engkau ada di dalam persoalan, engkau ada di dalam penderitaan,
terus harus bersabar dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Harus kuat hatimu. Hati ini harus kuat. Tegakkan hati. Supaya kita mampu menghadapi penderitaan. Kalau hati kita tidak kuat, maka ingat baik-baik, masalah akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau kekuatan hati kita luar biasa, pasti akan mengalahkan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan, daripada hidup kita. Itulah yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dalam menanti hari Tuhan, kita perlu sabar, perlu teguhkan hati. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Kalau orang dalam penderitaan, itu keluarnya apa? Sungut-sungut di dalam hidup, ngomel, mulutnya komat kamit sendiri, nggak tahu baca mantra atau apa. Hidupnya bersungut-sungut. Kalau orang sakit di rumah sakit ini ya, ingat kalau orang sakit di rumah sakit atau di rumah, semuanya serba salah. Ini diselain, ini diselain, ini diselain. Itu yang namanya menderita dan bersungut-sungut. Adakah di dalam kehidupan kita ada sungut-sungut? Ingat kalau bersungut-sungut Tuhan bisa menghukumnya. Masih serang bersungut-sungut karena apa? Tiap hari hanya roti kering ya, seperti yang model tadi kita makan. Itu seperti model itu. Tiap hari itu yang dimakan. Ya kalau begini bertahun-tahun ya, bersungut-sungut, akhirnya mereka mati semua. Dihukum Tuhan. Sungut-sungut itu tidak baik. Sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai orang-orang yang sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dengan segala penderitaan, persoalan, bukan membuat kita makin bersungut-sungut, tetapi harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan pasti ada kebaikan akan muncul. Inilah yang dikatakan kepada orang percaya. Jangan engkau bersungut-sungut, tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya di dalam semuanya berimanlah bahwa kedatangan Tuhan sudah menjadi nyata, sudah dekat untuk memberikan kabar baik itu buat kita, untuk menghapus air mata kita, untuk memulihkan keadaan kita, untuk memberkati kita, untuk menolong kita keluar daripada semuanya. Oleh karena itu jangan engkau mempersalahkan. Ini gara-gara si ini gara-gara si ini. Jangan mencari gara-gara siapa. Gara-garanya adalah kita harus tetap sabar, tekun, menanti waktu Tuhan. Teguhkanlah hatimu, jangan engkau makin mempersalahkan. Ini dia dan lain-lain sebagainya. Dialah yang paling benar di dalam dunia. Padahal dia juga adalah orang berdosa di dalam dunia. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dengan jelas berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Tirulah orang-orang yang bersabar di tengah-tengah penderitaan. Ada tokoh-tokoh tertentu di dalam Alkitab yang mereka sabar menderita di dalamnya. Tirulah orang-orang yang mungkin kita kenal di antara kita, yang begitu sabarnya di dalam penderitaan, tetapi dia sabar. Makanya di sini dia mengutip satu bagian tentang kisah hidup daripada Ayub. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, dia tetap setia sama Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, dia tetap setia kepada Tuhan. Sampai istrinya berkata, kutukinlah Tuhan. Ngapain ikut Tuhan model begitu? Tapi apa yang dia bilang, hai istriku, apakah
ini harus hanya menerima yang baik, dan yang tidak baik tidak mau terima. Harus terima juga. Hidup manusia memang yang baik dan buruk itu selalu kita hadapi. Makanya aku senang dengan Kidung Jemaat itu. Maknanya paling mendalam. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Kekuatan serta penghiburan diberikan kepadaku. Suka dan derita bergantian memperkuat iman kita. Ternyata dibalik daripada penderitaan, iman kita dilatih supaya kita makin bertumbuh di dalam iman, makin kuat, makin teguh hati, dan di dalamnya kita akan muncul sebagai pemenang-pemenang. Kita akan muncul sebagai pahlawan-pahlawan iman di hadapan Tuhan. Seperti Ayub, akhirnya kesabaran dia di dalam penderitaan yang begitu luar biasa, tetapi keadaannya dipulihkan tepat pada waktunya. Nah, inilah yang disebut dengan tak lama lagi Tuhan datang. Kebaikan Tuhan pasti akan datang untuk menolong. Terus berpengharapan kepada Tuhan, menanti hasil yang baik pasti akan datang. Kita akan panen kebaikan dengan penuh sukacita, memanen kebaikan yang daripada Tuhan. Yang penting sabar-sabar. Makanya tadi di dalam petani itu dia menanti waktunya karena dia tahu musim panennya. Musim panennya pasti datang. Di dalam penderitaan ya yakinlah bahwa musim panen juga pasti akan datang. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang baik harus melewati yang namanya jalan via dolorosa, jalan penderitaan. Tetapi di balik daripada penderitaan, kalau engkau setia kepada Tuhan, maka keadaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan dan kebaikan Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan. Oleh karena itu kalau ada penderitaan jangan lari dari Tuhan. Manusia ada kalanya mengambil keputusan lari daripada Tuhan. Silahkanlah. Nanti toh juga waktunya Tuhan akan tarik kau sampai kepada penderitaan yang sangat luar biasa. Baru kau sadar. Saya dulu menderita dan akhirnya keluar dari hati saya yang paling mendalam. Apa yang saya bilang, seandainya saya tahu dulu apa yang saya lakukan dan sangat menderita, tidak mungkin saya melakukan. Tapi ya apalah mau dibilang, sudah ada di dalam penderitaan. Mau tidak mau harus sabar menanti waktunya Tuhan. Dan memang ternyata Tuhan menjanjikan waktu yang terbaik dan tepat pada waktunya yang terbaik Tuhan akhirnya memulihkan keadaan. Dan ternyata kebaikan yang dipulihkan bukan hanya tubuh yang dipulihkan, tetapi Tuhan menolong sampai hari ini. Aku boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ternyata memang sengsara itu membawa nikmat tersendiri. Ingat baik-baik, segala yang kita alami itu sudah ada di dalam hitungan daripada Tuhan. Satu kali kelak apa yang kau menderita itu akan digantikan dengan sukacita. Ada kebaikan yang menanti engkau di depan. Yang paling terbaik akan diberikan kepada. Itulah janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami datang kepadamu berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami telah dengar hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Bahwa kami menanti kedatangan-Mu harus punya kesabaran, keteguhan hati, dan tekun, tidak bersungut-sungut dalam menghadapi segala yang kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami lakukan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah mengaturkan kehidupan kami sehingga tepat pada waktu kehidupan daripada kami akan dipulihkan oleh Engkau. Kepadamu kami datang dan berdoa, mengucap syukur atas segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa di hadapan hadirat-Mu untuk hari ini juga kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini datang. Terima kasih
pada jemaat, berkat kesehatan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pastor Ibu, di mana hamba-Mu sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu buat dia. Terima kasih untuk segala yang kami terima di dalam kehidupan kami. Dan kami kembali berdoa di hadapan hadirat-Mu di hari ini. Tuhan kiranya menolong kami dan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa, hiburlah mereka yang berduka, kuatkanlah mereka yang menderita, teguhkan hati mereka, sehingga mereka tetap bertahan menanti waktu-Mu ya Tuhan. Mereka yang belum mendapatkan jodoh, berikanlah pengharapan, dan biarlah mereka terus berharap kepada-Mu, berharap di dalam penuh sukacita bahwa Tuhan pasti memberikan. Mereka yang belum punya anak, biarlah mereka berharap di dalam penuh sukacita bahwa Tuhan pasti memberikan. Mereka yang belum punya pekerjaan, biarlah mereka berharap kepada-Mu dengan penuh sukacita bahwa tepat pada waktunya mereka akan menerima pekerjaan. Mereka yang ada di dalam penderitaan karena sakit penyakit, biarlah buatlah mereka bersukacita, karena tepat pada waktu Tuhan pasti buat mereka bersukacita. Mereka yang berduka, kuatkan dan teguhkan hati mereka bahwa waktunya untuk mereka bersorak-sorai. Mereka yang belum punya tempat tinggal, kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Mereka yang mau jual aset, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hati mereka, sehingga menanti hasilnya tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Mereka yang ada dalam masalah keluarga, Tuhan berikanlah kesabaran kepada mereka, dan sukacita menanti pemulihan yang berasal daripada Engkau menjadi nyata buat mereka. Mereka yang sakit, berilah sukacita, sehingga mereka di dalamnya boleh mendapatkan pemulihan. Mereka yang ada di dalam berbagai macam persoalan yang menekan hati mereka, biarlah berikan sukacita, sehingga mereka boleh bersorak-sorai, karena Tuhan pasti datang untuk memulihkan keadaan mereka. Kami datang hari ini membawa seluruh persoalan hidup kami ke dalam tangan anugerah dan kebenaran Tuhan. Kami datang kepada-Mu hari ini dan berdoa untuk pelayanan kami di sini. Tuhan tolong kami terus menanti jiwa-jiwa yang baru, dan biarlah Tuhan yang membawa mereka. Mereka yang sudah lama tidak beribadah, Tuhan mengetuk hati mereka. Bawalah mereka untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami juga berdoa di hadapan hadirat-Mu untuk pembangunan selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Natal yang akan berlangsung pada 24. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di GPN. Tuhan memberkati, sehingga makin hari gereja-Mu makin berkembang dan bertumbuh. Kuasa kasih mula yang bekerja dan berkarya di dalamnya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, berkatilah gereja-Mu di Indonesia, berkatilah gereja-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, ekonomi bangsa kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk segala niat-niat jahat yang selalu merencanakan yang jahat buat bangsa kami. Tuhan yang sendiri akan menangkap mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga mereka bertobat dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk musibah-musibah yang terjadi. Kuatkan dan hiburlah mereka. Biarlah segala bantuan itu sampai ke tangan mereka, dan mereka boleh merasakan dan ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, agar lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan. Terima kasih hambanya yang membacakan firman Tuhan. Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
ayat pertama dan seterusnya. Pada Ya Bapa, dalam Kristus Yesus sumber berkat, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami, termasuk persembahan yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Kami mohon ya Bapa, berkatilah agar berguna bagi pelayanan di dalam gereja-Mu dan bagi para pelayan, agar dapat mengatur pemberian umat-Mu ini secara baik dan tanggung jawab. Amin. Silakan dulu. Baik, kita akan mengambil ibadah kita saat ini. Kita akan menyanyi pada Injil nomor 400, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Idati jalan mulia, tetap doa indah. Amin.
Karena itu terima berkat baru saudara. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik dari sekarang ini sampai